Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan dan mempresentasikan hasil diskusi kami yang telah kita kerjakan bersama-sama tentang morfologi. Yang pertama adalah latar belakang. Morfologi menurut KBBI adalah cabang linguistik tentang morfem dan kombinasinya, yaitu ilmu bentuk kata. Seluruh elemen berbahasa dipengaruhi oleh ilmu ini. Ketika kita hendak mengkomunikasikan sesuatu kepada orang lain, penggunaan kata-kata yang tepat akan mudah dimengerti sehingga akan terjadi kemudahan dalam memberi pemahaman pada apa yang akan disampaikan. Di dalam ilmu morfologi, terdapat dua proses morfologis, yang bentuk terkecilnya adalah morfem dan bentuk terbesarnya adalah kata. Morfem ini merupakan satuan gramatikal terkecil yang mempunyai makna. Dalam bab morfologi ini akan dibicarakan seluk-beluk morfem dan bagaimana cara menentukan sebuah bentuk adalah morfem atau bukan. Bagaimana morfem-morfem itu berproses menjadi kata, yaitu satuan terkecil di dalam sintaksis. Karena dalam proses morfemis atau proses morfologis itu akan terlibat juga persoalan fonologi, maka akan dibicarakan juga proses yang disebut morfofonemik atau proses morfofonologi atau morfonologi. Morfem, satuan bahasa terkecil yang memiliki makna dan tidak dapat dibagi lagi menjadi bagian yang lebih kecil. Kata morfem dapat berupa kata atau bagian kata. Dalam linguistik, morfem merupakan unit dasar makna. Ada beberapa jenis morfem, yaitu morfem bebas, morfem terikat, morfem bermakna leksikal, dan morfem tidak bermakna leksikal. Yang pertama, morfem bebas. Morfem yang dapat berdiri sendiri dalam kalimat, misalnya saya, duduk, dan kursi. Yang kedua, morfem terikat. Morfem yang tidak bisa berdiri sendiri tanpa kata dasar, seperti imbuhan prefiks, sufiks, infiks, dan konfiks. Contoh morfem terikat adalah ber pada kata bertelur, di pada kata dimakan, dan an pada kata catatan. Yang ketiga, morfem bermakna leksikal. Morfem yang sudah memiliki makna pada dirinya sendiri, misalnya pergi dan lari. Yang keempat, morfem tidak bermakna leksikal. Morfem yang tidak memiliki makna pada dirinya sendiri sebelum bergabung dengan morfem lain, misalnya ber, me, dan ter. Kata, menurut tata bahasawan tradisional, biasanya memberikan pengertian terhadap kata berdasarkan arti dan ortografi. Menurut mereka, kata adalah satuan bahasa yang memiliki satu pengertian, atau kata adalah deretan huruf yang diapit oleh dua buah spasi dan mempunyai satu arti. Menurut KBBI, kata adalah unsur bahasa yang diucapkan atau dituliskan yang merupakan perwujudan kesatuan perasaan dan pikiran yang dapat digunakan dalam berbahasa. Lalu ada klasifikasi kata. Istilah lain yang masih dipakai untuk klasifikasi kata adalah penggolongan kata atau penjenisan kata. Dalam peristilahan bahasa Inggris disebut juga part of speech. Klasifikasi kata ini dalam sejarah linguistik selalu menjadi salah satu topik yang tidak terlewatkan. Berikutnya ada jenis-jenis kata. Jenis-jenis kata terbagi menjadi 3, yaitu nomina, verba, dan adjektiva. Yang pertama, nomina. Nomina bisa disebut juga kata benda, seperti buku, pensil, dan nenek. Nomina terbagi lagi menjadi 3, yaitu nomina satu suku kata, contohnya teh, bus, tas, dan lain sebagainya. Yang kedua, nomina dua suku kata, contohnya kucing, gelas, meja, dan lain sebagainya. Yang ketiga, nomina 3 suku kata, contohnya komputer, catatan, minuman, dan masih banyak lagi. Terus jenis kata yang kedua yaitu verba. Verba bisa disebut juga kata kerja. Contohnya itu makan, minum, membaca, berlari, dan lain sebagainya
yang berhubungan dengan kegiatan sehari-hari. Jenis kata yang ketiga yaitu adjektiva. Adjektiva bisa disebut juga kata sifat. Contohnya marah, cantik, ganteng, indah, dan lain sebagainya. Pembentukan kata. Pembentukan kata adalah proses mengubah kata dasar menjadi kata bentukan dengan menambahkan unsur atau imbuhan tertentu untuk dapat digunakan di dalam kalimat atau pertuturan tertentu. Maka setiap bentuk dasar terutama dalam bahasa fleksasi dan aglutinasi harus dibentuk lebih dahulu menjadi sebuah kata gramatikal, baik melalui proses afiksasi, proses reduplikasi, maupun proses komposisi. Proses morfemis. Proses morfemis dalam linguistik adalah proses pembentukan kata dengan menggunakan morfem, yaitu satuan terkecil yang memiliki makna. Ada beberapa jenis proses morfemis, diantaranya yang pertama, afiksasi, penambahan afiks atau imbuhan pada sebuah kata dasar. Afiksasi terbagi menjadi beberapa jenis, yaitu prefiks, surfiks, infiks, konfiks. Prefiks, afiks diawali kata, misalnya saya adalah pembaca. Sufiks, afiks diakhiri kata, misalnya kan dalam membacakan. Infiks, afiks di tengah kata, misalnya L dalam kata telunjuk. Dan konfiks, afiks yang terdiri dari prefiks dan sufiks sekaligus. Proses morfemis reduplikasi, pengulangan sebagian atau seluruh kata dasar untuk membentuk kata baru, misalnya rumah-rumah atau lari-lari. 2. Kompondim, pemajemukan, penggabungan dua lebih kata dasar menjadi satu kata baru dengan makna yang berbeda, misalnya rumah sakit atau meja makan. 3. Pemendekan atau pependekan, pembentukan kata baru dengan memendekkan bentuk aslinya, misalnya prof dari profesor atau sekjen dari sekretaris jenderal. Proses morfemis. 1. Konversi, perubahan kategori gramatikal suatu kata kerja mengubah bentuknya, misal dari kata kerja makan menjadi kata benda. 2. Suplesi, penggunaan bentuk kata yang sama sekali berbeda untuk menandakan perubahan tata bahasa, misalnya baik dan terbaik. Morfofonemik. Morfofonemik disebut juga morfonemik, morfofonologi atau morfonologi, atau peristiwa berubahnya wujud morfonemis dalam suatu proses morfologis, baik afiksasi, reduplikasi maupun komposisi. Jadi morfofonemik adalah proses perubahan fonem yang timbul dalam pembentukan kata akibat pertemuan morfem dengan morfem lain. Misalnya pada kata menyapu terdiri dari dua morfem, yaitu morfem men dan morfem sapu. Hal ini terjadi karena kedua morfem itu fonem nasal n pada morfem berubah sehingga men menjadi men. Kesimpulannya, morfologi merupakan cabang ilmu linguistik tentang morfem dan kombinasinya. Morfologi dibagi menjadi dua proses, yaitu morfem dan kata, yang dimana morfem terbagi menjadi morfem bebas, morfem terikat, morfem bermakna terikat, dan morfem tidak bermakna terikat. Sedangkan kata juga ada klasifikasi kata yang terbagi menjadi nomina, verba, dan adjektiva. Lalu ada pembentukan kata dan proses morfemis yang terbagi menjadi afiksasi, reduplikasi, kompondim, pemendekan, konversi, dan suplensi. Yang terakhir ada morfofonemik, perubahan fonem yang timbul dalam pembentukan kata akibat pertemuan morfem dengan morfem lainnya. Mungkin sekian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf bila banyak sekali kesalahan dalam berucap. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.